Laga krusial kontra Vietnam akan menjadi penentu nasib timnas Indonesia U17 di ajang Piala AFF U17 2026. Pemerintah Indonesia terus mematangkan langkah strategis dalam upaya memperkuat kualitas timnas Indonesia melalui jalur regulasi. Kehadiran sosok baru di kursi pelatih mulai membawa warna berbeda bagi timnas Indonesia. Bek andalan Garuda, Sandy Walsh, akhirnya buka suara mengenai dampak positif yang dirasakan sejak tim ditangani oleh John Herdman. Come on, Timnas! Garuda victory! Witness the power of the Ayo, buat kamu yang mengaku supporter Timnas Indonesia sejati, wajib banget buat subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih dan salam sepak bola. Laga krusial kontra Vietnam akan menjadi penentu nasib timnas Indonesia U17 di ajang Piala AFF U17 2026. Dalam situasi penuh tekanan, Garuda Muda dituntut bangkit setelah sempat terpuruk akibat kekalahan menyakitkan dari Malaysia. Hasil negatif tersebut tak hanya memukul peluang lolos, tetapi juga mengguncang kondisi mental para pemain muda. Usia yang masih belia membuat tekanan terasa lebih berat. Mereka tidak hanya kalah secara permainan, tetapi juga sempat kehilangan kepercayaan diri. Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto mengakui situasi sulit yang dialami anak asuhnya. Ia menyebut kekalahan itu menjadi pukulan besar bagi tim. Mereka benar-benar down setelah kalah dari Malaysia. Malam itu jadi momen yang berat bagi para pemain, ujarnya. Namun di tengah kondisi genting, secercah harapan mulai muncul. Dalam 2 hari terakhir, tim pelatih bersama tim psikolog intens memberikan pendampingan guna memulihkan kondisi mental para pemain. Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil positif. Perlahan, rasa percaya diri yang sempat runtuh kini kembali tumbuh. Para pemain mulai bangkit dan menunjukkan kesiapan untuk menghadapi laga penentuan. Pertandingan melawan Vietnam pun kini bukan sekadar duel biasa, melainkan ujian mental sekaligus kesempatan terakhir bagi Garuda Muda untuk menjaga asa di turnamen. Jika mampu tampil solid dan mengatasi tekanan, peluang untuk bangkit tetap terbuka. Pemerintah Indonesia terus mematangkan langkah strategis dalam upaya memperkuat kualitas timnas Indonesia melalui jalur regulasi. Salah satu terobosan yang tengah disiapkan adalah rancangan undang-undang atau RUU Kewarganegaraan yang membuka peluang penerapan dui kewarganegaraan secara terbatas, khususnya bagi atlet dan talenta diaspora. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengungkapkan bahwa proses penyusunan RUU tersebut kini telah memasuki tahap finalisasi bersama DPR. Pemerintah menargetkan pembahasan dapat segera rampung agar aturan ini bisa segera diimplementasikan. Langkah ini tidak lepas dari polemik yang sempat mencuat terkait kasus Passport Gate yang melibatkan sejumlah pemain diaspora Indonesia, terutama yang berkarir di Belanda. Kasus tersebut menyoroti lemahnya kepastian hukum terkait status kewarganegaraan atlet yang memiliki latar belakang ganda. Undang-undang kewarganegaraan saat ini sedang kami siapkan dan dibahas di DPR. Pemerintah sedang menyusun dan menyelesaikan finalisasinya, ujar Supratman dalam keterangannya Minggu 19/4/2026. RUU ini nantinya akan memberikan ruang bagi atlet muda Indonesia yang berkarir di luar negeri untuk memiliki waktu lebih panjang dalam menentukan pilihan kewarganegaraan mereka. Skema dui kewarganegaraan terbatas dinilai sebagai solusi konkret agar para pemain diaspora tidak kehilangan kesempatan membela merah putih hanya karena kendala administratif. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap semakin banyak talenta potensial berdarah Indonesia yang bersedia memperkuat timnas. Selain itu, aturan ini juga diyakini mampu mengakhiri polemik berkepanjangan terkait naturalisasi dan status kewarganegaraan pemain. Jika terrealisasi, kebijakan dui kewarganegaraan terbatas bisa menjadi titik balik penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Timnas Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan kualitas dari pemain diaspora yang selama ini terkendala regulasi, sekaligus menciptakan sistem yang lebih fleksibel dan kompetitif di level internasional. Kehadiran sosok baru di kursi pelatih mulai membawa warna berbeda bagi timnas Indonesia. Bek andalan Garuda, Sandy Walsh, akhirnya buka suara mengenai dampak positif yang dirasakan sejak tim ditangani oleh John Herdman. Menurut Sandy, Herdman menghadirkan pendekatan yang segar, terutama dalam hal komunikasi dan kedekatan dengan pemain. Meski baru bergabung, pelatih asal Kanada itu langsung aktif membangun relasi dengan seluruh skuad, termasuk para pemain diaspora yang tersebar di berbagai liga Eropa.
Hartman sendiri sempat memimpin timnas Indonesia dalam ajang FIFA Series 2026 dengan hasil yang cukup menjanjikan. Kemenangan atas Saint Kitts dan Nevis serta penampilan solid saat menghadapi Belgia menjadi sinyal positif dari arah permainan tim. Tak berhenti di situ, pelatih yang sebelumnya menangani tim nasional Kanada ini juga berencana memaksimalkan agenda FIFA Matchday pada Juni mendatang untuk semakin mematangkan tim. Target berikutnya adalah tampil kompetitif di ajang ASEAN Cup. Menggantikan peran Patrick Kluivert, Hartman membawa ekspektasi tinggi. Namun pendekatan yang ia bangun sejak awal membuat para pemain merasa optimistis. Ya, sejak awal saya sudah merasakan perbedaan. Sekarang saya sudah punya 3 pelatih berbeda di tim nasional dan setiap pergantian selalu ada peningkatan besar, ujar Sandi. Dengan fondasi komunikasi yang kuat serta pendekatan yang lebih personal, kehadiran Hartman diyakini bisa menjadi kunci kebangkitan timnas Indonesia di level internasional.